Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala kulla syai'in fi qudratihi wa iradatihi. Wassalatu wassalamu ala man lahu uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Batas waktu kita yang tersisa tidak tahu sampai di batas hitungan mana. Tahunankah usia kita? Bulanankah usia kita? Mingguankah usia kita? Hariankah usia kita? Jamankah? Menitankah? Detikankah? Di salah satu rentan waktu itu, di salah satu penamaan waktu itu, mulai dari hitungan tahun sampai hitungan detik, pasti salah satu di antara waktu itu kita tidak lagi akan bernafas. Kita pasti akan terbujur kaku. Dan gak ada satu indikasi siapa, kapan, di mana, dengan seperti apa kondisinya dia akan menghembuskan napas terakhirnya. Maka ketika setiap kita menyadari bahwa hitungan waktu yang Allah berikan kepada kita ini adalah merupakan sesuatu yang sifatnya sir, sesuatu yang sifatnya misteri, tidak ada yang tahu kapan kita mengakhiri hidup dan diakhiri hidup. Maka tepatlah ketika baginda Rasulullah SAW memberikan sebuah definisi tentang cerdas, tentang jenius. Siapa sesungguhnya mereka yang dikatakan cerdas dan jenius? Profesor? Belum tentu. Tidak sedikit profesor yang pikirannya error. Ada yang mengatakan para mahasiswa jangan diajari akidah terlalu mendalam, nanti bisa jadi teroris. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, on. Kalau akidah kuat dan mendalam, jauh dari melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena inti daripada akidah adalah menyadari bahwa setiap manusia di dunia akan direkam dengan rekaman yang tidak akan kena error. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memperhatikan kita di dunia. Jejak langkah kita, usaha kita, perbuatan kita tidak akan pernah lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa definisi cerdas? Lalu apa definisi jenius menurut syariat Islam? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW memberikan sebuah definisi dalam sabdanya, berkata, al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang jenius. Yang pertama kriterianya adalah mandana nafsahu, orang yang mampu meredam hawa nafsu. Ketika hawa nafsunya menginginkan sholat ditinggalkan, dia redam sehingga tertunai sholat. Ketika dia sudah wajib terkena zakat lalu tidak mau mengeluarkan zakat, dia redam sampai tertunai zakat itu. Ketika terkena sebuah kewajiban, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi yang sudah mampu dia harus berangkat ke tanah suci. Dia timbang-timbang, kalkulasi, hitung-hitung, dia redam untuk tidak lagi berhitung, akhirnya ditunaikan. Intinya tidak lain, dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Setengah kecerdasan. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, melakukan aktivitas dalam rangka menghadapi sebuah kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ada faktanya orang yang sebatas lulusan SD bahkan tidak lulus, tapi ketika dia tahu ada perintah A, sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taati A itu ya Allah. Ketika muncul larangan B, sami'na wa ata'na, ya Allah aku tinggalkan B itu. Ketika muncul Z, perintah,
Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taati ya Allah perintahmu. Ketika seseorang seperti itu dalam kehidupan di dunia yang fana ini, maka sesungguhnya dia adalah orang yang cerdas. Walaupun lulusan Chicago, lulusan Belanda, lulusan Inggris, lulusan Mesir, dan seterusnya, produk-produk luar negeri, kalau orang awam mengatakan, wow, luar biasa kerennya, tapi di hadapan Allah belum tentu keren, karena standarnya dua. Dana nafsahu, meredam hawa nafsu. Yang kedua, melaksanakan aktivitas dalam rangka menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia ini, maka itu yang keren di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian, jangan lagi mulai dari hari ini kita melihat orang dari sisi style dan penampilannya. Bisa jadi penampilannya kayak Okem, bisa jadi penampilannya itu jauh dari apa yang diharapkan, tetapi bisa jadi takwanya lebih dahsyat daripada orang yang bergaun dan style ulama dan para nabi. Kenapa? Karena at-taqwa hahuna, kata Allah Rasulullah SAW, takwa itu tempatnya di sini, bukan di pakaian. Tapi juga jangan sampai kita mencerca orang yang gaunnya bagus, ya, kemana-mana pakai gamis, pakai sorban, pakai peci haji, jangan dicerca. Tetapi artinya itu tidak menjadikan sebagai sebuah jaminan orang itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita sebagai orang-orang yang cerdas, walaupun strata pendidikan kita tidak sampai lulus SD. Kenapa? Karena setiap kita sebenarnya bisa mendapatkan sebuah penyebutan, sebuah label dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang cerdas dan jenius, manakala pada diri kita terhimpun dua hal. Yang pertama, mampu meredam hawa nafsu. Yang kedua, selalu melakukan aktivitas untuk menghadapi sebuah kehidupan setelah kehidupan fana ini. Insya Allah kita akan menjadi orang yang cerdas dan jenius di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.